Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, how are you today? Bagaimana kabar kamu? Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kamu selalu diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring kembali ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran daring dimulai, marilah kita membaca doa dulu supaya kita bisa diberi kemudahan untuk memahami materi yang akan saya sampaikan hari ini ya. Preface, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Dengan membaca doa ini, mari kita mulai pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita menginjak di unit 3 ya. Sebelum saya menjelaskan apa unit 3 itu, saya mengingatkan kamu terlebih dahulu. Coba anak-anakku semua dibuka buku catatannya, ditulis semua yang ada di slide ini. Kalau pada saat sekarang ini kamu belum bisa menulis, bisa kamu tulis nanti. Kamu bisa melihat di review Facebook yang ada di Facebook SMP Al-Huda kelas 9. Sementara kamu sekarang ini, kamu perhatikan dulu keterangan yang akan saya sampaikan. Menulisnya nanti setelah saya selesai menerangkan. Untuk pembelajaran sekarang, Bu Nur nanti tidak akan memberikan tugas kepada kamu mengerjakan soal, tidak, tetapi silahkan kamu catat semua yang ada di slide ini, keterangannya atau contohnya yang lain juga. Contohnya nanti ada 2 macam, misalkan contohnya tidak kamu tulis tidak apa-apa, yang tetapi keterangan yang di awal nanti harus kamu tulis dengan runtut dan lengkap. Karena itu nanti harus ada tanda tangan dari wali kelas kamu masing-masing. Dan itu merupakan gabungan nilai dari kehadiran kamu. Jadi, misal kamu di situ di dalam komentar menulis nama lengkap, kelas, terus kata hadir. Tetapi saat kamu penyetoran buku catatan atau pengerjaan tugas kamu tidak ada, berarti nilai kamu tetap kosong. Camkan ya. Sedangkan sebentar lagi besok itu sudah bulan September. Perkiraan minggu terakhir kamu akan melaksanakan PTS online. PTS-nya nanti tetap menggunakan soal uraian. Jadi tidak memilih option multiple choice, tidak, tetapi berupa EC. Kalau kamu tidak punya catatan, kamu tidak memahami setiap materi, berarti nanti jelas kamu tidak akan bisa mengerjakan. Tapi kalau kamu patuh apa yang diberitahukan atau yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di dalam online ini atau daring, insya Allah kamu bisa mengerjakan semua soal itu. Karena soal nanti tidak akan lari dari apa yang sudah dibahas di pembelajaran daring. Paham ya anak-anak? Oke, sekarang kamu perhatikan, kita akan mempelajari tentang unit 3, how to make dessert. Sudah jelas kata how to make dessert, bagaimana membuat dessert itu, berarti ini terkait dengan bacaan atau teks
prosedur. Kamu harus memahami jenis tag yang ada di kelas 9 nanti. Itu adalah mereview jenis tag yang sudah kamu pelajari di kelas 7 dan 8. Antara lain descriptive tag, recount tag, procedure tag, narrative tag. Nanti di kelas 9 hanya membahas satu, yaitu report saja. Yang 4 sudah kamu pelajari di kelas 7 dan 8. Tetapi di kelas 9 akan muncul lagi, dan itu akan kita ulangi satu persatu. Nah, sekarang dalam prosedur tag ini jelas setiap pembelajaran pasti ada tujuannya. What's talking in this unit 3? Apa yang kita bahas di unit 3 ini? Antara lain 1. Identifying the function or the purpose of a procedural text, ya. Jadi mengidentifikasi fungsi atau manfaat prosedur text. Itu yang pertama, yang the first. The second, identifying the parts of a procedural text, ya. Mengidentifikasi bagian yang ada di unit di prosedur text. Apa saja bagian-bagian yang ada di prosedur text, nanti di bawah ada. Nah, ini merupakan tujuan. Yang terakhir, the last, itu adalah making a procedural text, ya. Nah, making a procedural text ini biasanya bagaimana atau how to do something, bagaimana cara membuat sesuatu itu. Kamu perhatikan anak-anak, prosedur text itu ada 2 jenis, ya. Procedural text there atau consists of 2 kinds. The first, pertama itu adalah tentang resep atau resep, ya, resep makanan atau minuman itu. Yang kedua itu bisa berupa instruction atau perintah, ya. Nah, di sini sudah jelas yang dimaksud prosedur text itu apa. Tulisannya sudah ada di layar kamu perhatikan. Procedure text is used to explain how people make or do something step by step. Di sini sudah jelas sekali bahwa prosedur text itu digunakan untuk menjelaskan, menerangkan bagaimana orang-orang itu membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkahnya, step by step, selangkah demi selangkah. Contoh aja, kalau di dalam televisi sering kamu melihat seorang chef menerangkan bagaimana membuat membuat snack donat. Nah, itu pasti akan ditunjukkan langkah-langkahnya. Sedangkan yang kedua, prosedur text itu mempunyai generic structure. Generic structure itu adalah sama dengan bagian atau susunan di dalam sebuah prosedur text. Jadi prosedur text itu mempunyai 1 aim, itu bagiannya, atau goal or title, tujuan, ya. Aim atau goal itu sama, artinya tujuan. Tujuan di dalam prosedur text itu biasanya berada di title, di judul bacaan tersebut, ya. Bagian yang kedua itu adalah tentang ingredient atau material, ya. Ingredient atau material itu adalah bahan-bahannya. Nah, yang the last ini adalah step atau method, ya. Cara atau langkah-langkahnya. Nah, ini harus kamu catat sehingga kamu paham dari mulai slide 1, 2, 3. Nah, sekarang kamu perhatikan contoh di dalam sebuah prosedur text.
Kalau sekarang saya berikan sebuah contoh prosedur tek yang ini adalah tentang protokoler kesehatan. Ini namanya instruction, ya, instruksi. Jadi kalau sekarang ini lagi marak wabah corona, ya, coronavirus, itu ada preventionnya, tips, ada cara atau langkah-langkahnya. Antara lain yang pertama adalah wear a mask. Kamu harus memakai masker. Bahkan wali kota untuk daerah kota Kediri sekarang ini sudah mengumumkan bila orang yang keluar dari rumah tidak wear a mask, tidak memakai masker, akan mendapat denda 100.000. Kalau kamu masuk di kafe atau di toko-toko yang di situ sudah ada tulisannya wajib memakai masker, kamu tidak menggunakan, berarti kamu mendapat hukuman fisik. Bisa kamu disuruh push up atau lain sebagainya, ya. Ini contoh sebuah prosedur tek. Langkah yang kedua apa? Wash your hand frequently. Kamu harus rajin atau dengan segera mencuci tangan. Setiap baru pergi kemanapun atau bersentuhan dengan siapapun, you must wash your hands, ya. Jadi kamu harus segera membasuh tangan kamu dengan aturan tidak boleh putus di antara dua tangan tersebut, ya. Jadi dibasuh, dibolak-balik, tengah jari-jari itu dibersihkan. Nah, itu cara membersihkannya. Terus yang ketiga, coach it quickly, ya. Kalau kamu batuk, tolong ditutup, ya. Ditutup, tidak boleh batuk, bersin itu, ya, sneezing itu kamu harus menutup mulut kamu, ya. Terus yang keempat, the fourth, don't touch ears, nose, or mouth with unwashed hands, ya. Jadi kamu tidak boleh menyentuh mata, hidung, mulut sebelum kamu mencuci tangan, ya. Jadi kalau kamu misal barusan diajak mamah kamu atau teman kamu pergi ke suatu tempat, contoh aja yang paling mudah ke pasar, ayo go to the market, ya, atau go to the supermarket, otomatis di situ banyak sekali orang-orang yang di samping kita. Setelah itu kamu harus cepat mencuci tangan, jangan menyentuh apapun bagian tubuh yang berlubang, mulai dari hidung, mulut, mata, telinga, jangan sampai disentuh sebelum kamu mencuci tangan dengan bersih, ya. Kemudian the fifth itu adalah avoid contact with sick people. Kamu harus menghindari hubungan kontak dengan orang yang sedang sakit. Maka dari itu sekarang ini rumah sakit biarpun dia yang tidak digunakan untuk penderita COVID, tetapi rumah sakit tersebut sudah memberikan larangan para visitor, ya, pengunjung tidak boleh masuk kalau bukan keluarganya. Hanya satu orang aja penunggunya. Karena apa itu tadi? Avoid contact with sick people, harus menghindari hubungan atau kontak dengan orang yang sedang sakit. Yang terakhir itu adalah clean and disinfecta, ya. Jadi harus dibersihkan ruangan, alat atau barang yang kita gunakan itu dibersihkan dengan menggunakan disinfekta, ya. Nah, sekarang ini contoh sebuah instruksi. Contoh sebuah resep. Di sini example 2 tentang how to make orange juice. Ini sebuah resep minuman, ya. Ingredientnya adalah shake flash orange 6 jeruk segar, 40 ml of sugar water,
40 ml air gula atau sirup ya, atau gula yang sudah dimasak. Terus 3 and 4 cup of ice cups ya, 3/4 cup es batu. 200 ml boil water, 200 ml air bersih atau air matang, air yang sudah dimasak. How to make? Pertama, you need to peel the fruits and after that dispose the seed. Pertama kamu harus mengupas buah tersebut, setelah itu kamu bersihkan bijinya, kemudian put the orange flesh into the blender. Jeruk yang sudah bersih yang tidak ada biji dan kulitnya dimasukkan ke dalam blender. Yang kedua, second, add the ice cup or the shaved ice inside, masukkan es batu, kemudian gula, air gula dan air yang sudah matang. Kemudian yang ketiga, blend it for about 3 minutes, kemudian di blender kira-kira sekitar 3 menit untuk memperoleh hasil yang lembut ya, hasil yang bagus. Kemudian kalau sudah lembut, serve by using a beautiful glass. Silakan disuguhkan dengan menggunakan gelas yang cantik dan jus sudah ready to be drunk, sudah bisa dinikmati ya. Nah, sekarang sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, tujuan dari bacaan ini, di situ kamu harus mengetahui mana yang menunjukkan tujuan atau the goal atau the aim. Tadi sudah dijelaskan biasanya berada di judul sebuah bacaan itu, yaitu the goal-nya adalah how to make orange juice. Kemudian ingredient-nya ada 1, 2, 3, 4 kind of material ya, ada 3 bahan, ada 4 bahan di situ. Kemudian stepnya mana? Itu yang berbunyi how to make, mulai dari first, second, the fourth, and terakhir the last, itu save by using. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas pemahaman tentang prosedur teks? Ingat, di sini untuk pertemuan pertama khusus unit 3 saya tidak memberikan tugas. Tugasnya kamu hanya menulis apa yang sudah saya terangkan dari awal sampai selesai di buku catatan kamu masing-masing. Nanti sudah selesai, silakan sesuai dengan instruksi dari wali kelas dikumpulkan hari apa, nanti akan ditandatangani oleh wali kelas. Nah, pertemuan yang akan datang baru nanti Bu Nur akan mengulas kembali, kemudian akan memberikan sebuah bacaan dan kamu harus bisa menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tersebut ya. Nah, anak-anak tetap semangat, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, jangan malas. Ini pembelajaran daring tidak hanya di SMP Al-Huda saja, tetapi seluruh Kota Kediri, seluruh Indonesia. Pembelajaran daring ini dilaksanakan dalam pandemi COVID saat ini. Mari kita semuanya berdoa semoga COVID ini selesai, cepat hilang, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka seperti dulu-dulu sebelum ada pandemi ya. Lebih enak mana? Jelas lebih enak tatap muka. Nah, anak-anak tolong perhatikan, jangan mudah bersentuhan dengan orang yang terutama yang belum kita kenal, karena itu akan membahayakan diri kita sendiri. Kita harus save diri kita sendiri, harus menyelamatkan diri kita sendiri ya. Tetap sehat, selamat menikmati pembelajaran daring, semoga semuanya sukses. Mari pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.